Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi di episode ke-43. Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berisikan obrolan-obrolan hangat dan santai seputar kebijakan-kebijakan Pemprov Jatim, event dan juga hot issues yang sedang hangat di masyarakat. Kali ini di studio podcast Kominfo Jatim telah hadir bersama saya Asisten Deputi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kedeputian Wilayah Jawa Timur. Selamat pagi Dr. Pindo Bagus DMMkes AAK. Selamat pagi Mas Wani. Bagaimana kabarnya dokter? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, apa buat sobat Jatim ya? Iya, mungkin dokter mau menyapa sobat Jatim. Ya, selamat pagilah, sehat buat semuanya sobat-sobat Jatim. Amin. Baik, karena kita bersama Asisten Deputi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, topik kita pada kali ini nggak jauh seputar BPJS dan JKN ya dokter ya. Baik, pelayanan di instalasi gawat darurat merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem kesehatan, terutama bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan pelindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Bagi masyarakat Jawa Timur ini adalah hal yang penting untuk memahami bagaimana proses penjaminan pelayanan di IGD itu berlangsung. Dan saya dan Dr. Pindo akan mengupas tentang apa saja jenis layanan yang dijamin oleh JKN di IGD hingga bagaimana peserta JKN dapat langsung mendapatkan layanan medis di IGD tanpa rujukan. Baik, dokter mungkin bisa dijelaskan dulu terkait JKN dan BPJS. Ya, baik. Ini seringkali masyarakat agak miss ya. Betul. Lebih terkenalnya BPJS daripada JKN. Ya. Kalau BPJS itu penyelenggaranya, ya penyelenggara program yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dalam hal ini khususnya kesehatan. Jadi programnya sendiri namanya Jaminan Kesehatan Nasional, itu program pemerintah. Penyelenggaranya BPJS, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Instansinya itu BPJS. Itu seringkali teman-teman BPJS. Iya. Padahal programnya sebenarnya yang lebih ditonjolkan ini programnya Jaminan Kesehatan Nasional. Itu yang memang bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia supaya mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan secara paripurna. Ini Mas Wadi, ini saya punya dulu sebenarnya pada saat saya lulus kuliah sekolah kedokteran, saya selalu berpikir bahwa masyarakat itu nggak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena pertama mungkin fasilitas kesehatannya jauh atau nggak ada vaskesnya, atau nggak ada dokternya atau SDM-nya begitu ya, sehingga mereka susah mengakses. Tapi sebenarnya ada faktor ketiga, yaitu ketiadaan biaya. Jadi bayangkan, saya juga dulu pernah kita dengar banyak sekali dulu masyarakat yang nggak mengakses kesehatan. Misalnya istilah dulu yang sering terkenal, masyarakat miskin dilarang sakit. Dulu sebelum era 2014 ya. Atau sakit jadi miskin. Tapi pada era-era setelah zaman BPJS ini atau JKN ini, sudah kita nggak pernah mendengar hal itu yang lagi. Jadi justru sekarang orang-orang sakit sedikit sudah langsung berobat dia, karena dia merasa punya akses pelayanan kesehatan. Itu yang kalau dulu mungkin orang yang tinggalnya di sebelah, mohon maaf, di Karamanjangan sebelahnya Dr. Sutomo, nggak bisa mengakses Sutomo karena mungkin tidak ada biaya. Tapi pada saat era JKN ini, alhamdulillah pemerintah kita sudah mewujudkan jaminan kesehatan di 2014 ke atas sampai sekarang nggak pernah lagi kita dengarkan, nggak ada lagi kan istilahnya orang miskin dilarang sakit, nggak ada begitu ya. Istilah itu sudah menjadi istilah yang zaman dulu lah, jadul untuk dibahas lagi. Jadi sekarang justru teman-teman masyarakat Indonesia, khususnya Sobat Jawa Timur, tentu sudah pernah mengakses pelayanan kesehatan yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Kalau terkait tanyakan tadi manfaat ya, manfaat apa yang bisa didapatkan di dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya yang di rumah sakit, manfaatnya mulai komplit ya sebenarnya. Mulai dari konsultasi dengan dokter spesialis. Sekali lagi, kalau di rumah sakit itu ada layanan spesialistik. Kalau ke dokter umum ada di layanan primer, itu pola pembagiannya. Kalau di rumah sakit kita mulai konsultasi, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rongsen, radiologi,
sampai operasi dan seterusnya komplit, itu menjadi bagian dari manfaat JKN ini. Sehingga masyarakat nggak perlu khawatir lagi lah dalam pemanfaatannya begitu. Apabila nanti ada hal yang dirasa mungkin dalam hubungannya dengan rumah sakit ada kendala, kita punya petugas di sana. Namanya BPJS 1 ya. Di sana ada PIC kita, ada nomor kontaknya, bisa ditanyakan ke pihak rumah sakit dan juga ada PIC rumah sakit. Ada dua belah pihak yang kita bisa saling komunikasi. Berarti JKN sendiri itu udah hadir di masyarakat sejak 2014. 2014 sampai sekarang gitu. Kesehatan. Ya, alhamdulillah. Kalau dari data sekarang kita sudah hampir 95% penduduk Jawa Timur sudah menjadi kepesertaan JKN. Hanya kurang sedikit lagi. Saya berharap mereka yang belum menjadi peserta dari program JKN atau BPJS Kesehatan segera mendaftar karena supaya terlindungi. Kalau apabila sakit, maka beban biayanya tidak perlu ditanggung sendiri, tapi gotong royong dalam program JKN ini karena JKN sifatnya gotong royong, Mas. Iya, betul. Untuk prosedur sendiri, dokter, prosedur peserta saat pertama kali datang ke IGD, mungkin buat Sobat Jatim yang belum tahu bagaimana cara-caranya atau rules-nya ketika kita mempunyai kartu JKN, kartu BPJS JKN ini, lalu kita mau ke IGD nih, itu prosedurnya apa aja? Ya, pertama kalau kita merasa ya dalam tanda kutip bahwa kita ada kejadian gawat darurat misalnya. Jadi pelayanan IGD hanya untuk kasus yang gawat darurat. Untuk gawat darurat. Ya, tentu. Tentu kasus gawat darurat ini kalau kita tentukan sebenarnya yang berhak menentukan ini gawat darurat atau tidak, itu tentu orang yang memiliki kompetensi dan keilmuan. Nah, dalam hal ini tentu dokter atau DPJP, dokter penanggung jawab pasien yang berada di UGD tersebut. Maka beliaulah yang lebih pasti dalam menentukan pasien ini sebenarnya gawat darurat atau tidak, begitu ya. Jadi pada intinya kalau dari sisi prosedur harusnya pada dia sudah terdaftar di dalam program JKN dan dia merasa kemungkinan ada kejadian gawat darurat baik dia maupun keluarga, ya tinggal datang saja begitu. Bagaimana identitasnya di dalam program JKN selain kartu JKN, kartu BPJS Kesehatan, kita juga sudah menggunakan NIK sebagai identitas. Artinya Bapak Ibu sekalian kalau lupa kartunya bisa pakai KTP. Nggak perlu bawa kartu, itu bermudah. Dan lebih mudah lagi kita punya mobile JKN. Di situ ada kartu KIS digital. Di dalam mobile JKN yang bisa di Play Store ya, Play Store atau iOS gitu atau App Store, bisa install mobile JKN. Di situ ada kartu KIS digital. Saya yakin orang akan ingat handphonenya daripada KTP-nya mungkin ya. Sekarang zamannya handphonenya itu aja. Kemana-mana. Sekali itu mempermudah kita. Kita gitu maka kita punya namanya kartu KIS digital. Nanti akan pada saat kunjungan ke IGD nanti akan dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit atas data kepesertaan tersebut. Memang kalau dia kepesertaannya masih aktif dalam hal ini ya, bahwa tidak ada tunggakan iuran, ya, maka akan dijamin apabila memang kasusnya kegawat daruratan. Itu yang seringkali menjadi masyarakat bimbang ya, nggak perlu bimbang kalau memang kejadian memang gawat darurat dan nggak harus ke vaskesnya yang kerjasama. Tidak harus di vaskes yang kerjasama. Yang terdekat yang dengan pasien tersebut gitu bisa datang. Nanti vaskes yang tidak kerjasama kalau memang kasusnya emergensi akan mengklaimkan ke kami gitu untuk kasus kegawat daruratan itu. Jadi semua rumah sakit. Tapi perlu kami informasikan bahwa rumah sakit yang sudah kerjasama di Jawa Timur itu sudah hampir 99% atau 439 rumah sakit yang sudah kerjasama dengan kami. Sudah hampir seluruhnya ya. Artinya sangat jarang lah rumah sakit yang nggak bekerja sama. Dan lebih mudahnya lagi kalau pengen tahu rumah sakit kerjasama yang terdekat, kita punya semacam Google Map di dalam aplikasinya. Kalau aku penasaran dokter, di aplikasi JKN itu ada apa aja? Bisa banyak apa aja? Banyak di situ. Mulai yang simpel ya, mulai merubah data kepesertaan. Jadi kalau alamat merubah gitu, atau mau pindah vaskes. Ketika misalnya ada ditugasin keluar kota. Iya, mau pindah vaskes FKTP-nya saya dulu ke klinik A.
sekarang saya di kota lain misalnya di Palangkaraya ada klinik B, boleh bisa di situ, nggak perlu datang ke kantor. Berarti udah dipermudah gitu ya dokter ya. Dipermudah. Di aplikasi itu. Di aplikasi itu bisa. Kemudian kalau ada keluhan itu juga bisa di situ. Ada fitur untuk keluhan. Dan ada screening. Di situ ada screening kesehatan. Lengkap ya. Screening kesehatan. Saya nggak punya ya dok. Ketinggalan berarti. Iya makanya. Harus install dulu. Iya dokter. Iya. Dan di situ ada namanya teleconsulting. Jadi kalau tiba-tiba jauh, misalnya lagi makan di mana terus kok nggak enak gitu, bisa ada fasilitas teleconsulting dengan dokternya langsung, yang di mana Anda terdaftar gitu, Sobat Jatim terdaftar lah. Misalnya saya terdaftar di klinik sini gitu, dokternya siapa, itu kita bisa komunikasi lewat di situ, teleconsulting. Sewaktu-waktu di jam prakteknya dia tentunya ya. Jadi mempermudah masyarakat, nggak perlu datang ke kliniknya juga. Terus lagi bisa lihat maps yang tadi di situ. Maps, fasilitas kesehatan, mapsnya posisinya di mana saja begitu ya. Mau membayar iuran pakai e-wallet dan lain-lain bisa di situ juga. Bisa langsung di sini. Bisa langsung, dia terintegrated di situ. Gitu. Di satu aplikasi tadi. Jadi memudahkan semua urusan. Itu sebenarnya kita pengennya ya solusi dalam genggaman istilahnya. Untuk kepesertaan JKN itu mobile JKN ini semacam fitur atau yang one stop service lah istilahnya. Semua kebutuhan terkait administrasi JKN ada di dalam apps itu gitu. Itu sih. Kalau untuk jenis layanan-layanan dokter yang ada di JKN, ya, yang itu dijamin tadi ya, mulai dari konsultasi dokternya, obatnya, labnya, rongsen atau radiologi, baik sampai CT scan, MRI, dan seterusnya. Kemudian obat-obatan mahal, semuanya mulai cuci darah. Nggak semua asuransi bisa menanggung loh cuci darah. Nggak semua asuransi juga menanggung untuk pasang ring, ya. JKN yang punya pemerintah itu menanggung. Jadi ya berbagilah rakyat Indonesia. Kita nggak memilah. Kalau asuransi swasta, maka kalau kita ikut, kalau kita sudah tahu cuci darah, pasti nggak boleh ikut asuransi swasta. Iya kan rugi dia. Iya dokter. Tapi di BPJS di JKN ini di cover karena kita pengen bahwa ini untuk masyarakat Indonesia ya, tidak membedakan. Jadi kalau mungkin di asuransi yang lain, kalau dia sudah punya banyak penyakit, mungkin iurannya akan lebih mahal atau malah nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Tapi kalau di kita, meskipun baru datang, baru jalan, misalnya ya, saya mau bersalin besok, hari ini dia baru mau join, baru mau bikin, kita cover. Gitu. Tapi kita berharap memang kontinuitas ya. Ini program gotong royong, artinya yang sehat membiayai yang sakit. Jadi kalau semua sakit baru join ya tentu berat. Gitu. Ini program gotong royong untuk bersama. Dan buat yang sudah sehat, jangan khawatir, itu uangnya akan diperuntukkan buat yang sakit yang lainnya. Untuk orang yang cuci darah satu orang itu hampir butuh sekitar 10.000 orang sehat. Jadi satu orang yang cuci darah itu butuh sekitar 10.000 orang yang sehat untuk membiayai orang cuci darah tadi. Jadi jangan khawatir, ada manfaat sosialnya juga, berpahala gitu. Iya. Jadi saya nggak berharap untuk sakit ya. Mungkin aku sehat aja, yang penting orang lain bisa sehat. Bisa sehat dengan apa yang kita bayarkan iuran. Oke. Nah, apakah ada batasan atau kriteria tertentu dokter untuk yang mempengaruhi penjaminan JKN? Ya pertama tadi sudah jelas, dia harus peserta dulu dong. Kita kan nggak akan jamin yang bukan peserta. Jadi masih ada nih sekitar hampir 5% lah penduduk Sobat Jawa Timur yang belum jadi peserta. Dari 41 juta jiwa penduduk Jawa Timur ya. Kemudian yang kedua adalah pesertanya aktif. Aktif dalam artian ya rutin membayarkan iuran. Kalau memang dia PNS, TNI Polri memang sudah otomatis jadi sebagian dari gajinya. Kalau swasta mungkin dibiayai oleh perusahaannya begitu. Tapi untuk peserta-peserta mandiri ini kita berharap tetap untuk rutin membayar iuran. Jangan sampai nanti pada saat dia membutuhkan pesertanya nggak aktif. Nah, itu akan menjadi bermasalah jadinya. Kalau masyarakat yang miskin sudah di-cover oleh negara lewat penerima bantuan iuran oleh pemerintah pusat maupun di daerah kabupaten kota juga punya program tuh masing-masing mengelola bagaimana meng-cover masyarakat penduduknya masing-masing. Jadi banyak daerah yang sudah ada
programnya, pembiayaannya terkait program JKN ini. Kita bersyukurlah pada pemerintah yang banyak membantu buat masyarakatnya ya. Masyarakat, iya. Baik. Untuk itu tadi Dok, kita ngomongin tentang mindset kegawat daruratan. Sebenarnya seperti apa kegawat darurat yang dimaksud dokter tadi itu? Ya, itu tadi yang seringkali jadi ribut ya di IGD itu kita dengarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian Sobat Jawa Timur ya, tentu kembali lagi, siapa sih yang paling berhak menentukan ini gawat darurat atau tidak? Dokter tadi ya. Ya, tentu orang yang punya ilmu atau mempunyai kompetensinya. Dalam hal ini tentu dokter yang bertanggung jawab atas pasien tersebut di UGD gitu. Dia yang paling tahu gitu. Sebenarnya ada kriterianya nggak? Ada di dalam regulasi kita menyampaikan ada di Perpres 82 maupun Permenkes 47. Jadi Perpres 82 dia menyebutkan, mungkin sedikit saya bacakan ya. Kriteria gawat darurat di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 di pasal 63 yang pertama adalah mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain. Jadi itu salah satunya. Yang kedua adalah gangguan pada jalan nafas, apakah pernafasan dan sirkulasi. 3, kalau ada penurunan kesadaran. Jadi kalau orang jadi berubah nggak sadar itu sudah masuk dalam emergensi. Yang keempat adanya gangguan hemodinamik, yaitu darah mungkin darah yang banyak keluar dan seterusnya. Itu perdarahan yang banyak itu juga merupakan emergensi ya, kecelakaan yang dia banyak mengeluarkan darah. Kemudian hal-hal yang memerlukan tindakan segera kalau tidak ditangani akan menimbulkan kecacatan. Itu juga sebagai salah satu kriteria gawat darurat. Nah, tentu yang menilai siapa? Yang menilai tentu dokter di PJB tersebut. Gitu Penanggung ya. jawab itu yang Penanggung jawab dokter pada saat yang jaga di UGD tersebut. Dialah yang berhak menentukan. Barangkali mungkin persepsi masyarakat awam, oh saya emergensi. Begitu dijelaskan, oh bukan emergensi. Itu masyarakat harus menyadari bahwa kewenangan untuk menentukan itu adalah yang mempunyai keilmuan dan kompetensi. Jadi diserahkan pada dokter. Oh bukan. Karena pada saat dokter melakukan tindakan pada pasien, tentu dia memilah gitu. Nggak cuma satu pasien. Betul, ada proses pemilahan. Ada permisalan gitu. Itu juga yang masyarakat harus sadari bahwa di dalam rumah sakit itu ada Permenkes 47 ya, terkait kegawat daruratan. Jadi dipilah emergensi itu. Dipilah berdasarkan warna, color ya. Jadi kalau dia merah, itu artinya perlu penanganan segera. Hitungannya menit atau jam gitu ya. Kalau kita kenal sebagai area resusitasi begitu, di bawah ruangan khusus segera tangani begitu. Kemudian ada yang kriteria kuning, itu kegawat daruratannya lebih rendah. Artinya yang dia tidak mengancam nyawa. Artinya itu. Jadi pasiennya mungkin masih bisa sadar atau apa, tapi mungkin ruang geraknya kurang gitu. Ada lagi yang hijau. Hijau ini benar-benar nggak gawat darurat. Artinya pasien itu sebenarnya bisa berobat di klinik biasa atau dokter umum atau puskesmas gitu. Itu yang hijau gitu. Kemudian ada yang hitam. Ada yang hitam ini adalah orang yang datang ke UGD dengan kondisi sudah meninggal. Artinya mereka mungkin meninggalnya sebelum masuk UGD. Jadi pada saat UGD sudah meninggal. Nah, orang-orang ini juga tidak masuk ke daruratan, tapi dia akan nanti penanganannya adalah penanganan pemulasaran jenazah. Jadi kita harus bedakan. Tentu bahkan di tipe yang merah pun, yang emergensi pun, yang butuh penanganan segera, dokter juga akan milah mana yang paling emergensi gitu, untuk dia tangani duluan. Jadi masyarakat kami berharap untuk bersabar begitu ya. Apabila sudah di UGD sudah dipilah, apalagi kalau pasiennya nggak cuma satu, kalau satu sih nggak masalah, tapi kalau datang 10, 20 pasti dia milah, dokter akan milah, oh saya menangani ini dulu gitu. Ini yang kalau nggak segera hilang nih. Berarti intinya gitu. Untuk Sobat Jatim mohon bersabar. Iya, gitu sabar gitu. Kalau memang tentu dia sudah punya timeline buat menangani banyak pasien. Oh, yang ini paling emergensi berarti ini, kedua ya berarti ini. Dia punya scaling gitu ya. Jadi skala. Jadi kita berharap masyarakat untuk juga menyadari bahwa terkadang apa yang kita mindsetkan bahwa kita emergensi bisa jadi bukan emergensi. Andai kata pun betul emergensi, bisa jadi pasien yang di sebelah kita lebih emergensi gitu. Itu yang harus Dan itu dokter yang bertugas sudah paham betul, dokter paham ya. Tadi ada proses pemilahan tadi. Ada proses pemilahan tadi. Seperti yang dokter sampaikan tadi. Oke, berarti untuk Sobat Jatim ketika mengantar di mengantar maksudnya sabar. Jangan tambah bikin gupuh. Kebanyakan orang itu nggak paham dokter ya. Mungkin ya
belum tahu sebenarnya dari situ tuh ada proses pemilahan yang tadi dokter sampaikan, ada yang gawat darurat yang harus didulukan mana, kalau yang masih bisa diobatin sama dokter maksudnya di klinik-klinik terdekat itu yang bagaimana kayak gitu. Nah, oke. Dokter, tadi dokter sempat ngobrolin tentang rujukan. Apakah peserta JKN dapat langsung mendapatkan layanan medis di IGD tanpa rujukan sebelumnya? Kalau dia kasusnya emergensi, maka nggak perlu rujukan. Bisa langsung ke IGD itu-nya terdekat ya. Tentu, kenapa dalam arti terdekat ini? Karena kalau yang namanya emergensi butuh respon time yang cepat gitu ya. Tapi ke IGD tapi milihnya yang 20 kilo, itu kayaknya juga kadang itu ya. Kadang-kadang kita milihnya yang jauh karena di sana mungkin apa gitu lebih ya. apa kayak gitu ya. Tapi padahal kalau emergensi tentu butuh penanganan segera. Tentu yang pilihlah yang paling terdekat. Iya, untuk pelayanan. Dan nggak perlu rujukan gitu. Dan itu mungkin sebuah tips juga ya dokter ya. Kalau terjadi emergensi, nggak usah milih rumah sakit yang jauh-jauh, maksudnya yang nggak tahu gimana ya mereka bagaimana. Tapi yang namanya emergensi ya udah cari yang terdekat. Iya, cari dekat supaya penanganannya segera gitu kan. Oke dokter. Dan ya tadi mungkin saya tambahkan, yang terdekat tidak harus yang kerjasama dengan BPJS ya. Yang terdekat meskipun yang tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka masyarakat tetap bisa dilayani. Nanti rumah sakitnya akan klaim ke kami gitu. Kami sudah kerjasama hampir 439 rumah sakit dan hampir seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Timur sudah kerjasamanya. Sedikit sekali yang belum. Yang belum pun itu nanti apabila ada emergensi mereka wajib menangani. Wajib menangani. Berarti nggak ada alasan untuk rumah sakit itu tidak menangani. Iya, tidak ada. Tetap wajib menangani. Kemudian nanti apabila memang mereka betul emergensi akan klaimkan ke kami. Gitu ya. Jadi masyarakat nggak perlu ragu kalau sifatnya emergensi. Kalau sifatnya bukan emergensi, kami berharap masyarakat juga dapat memilah, paling nggak teredukasi. Ya mungkin kalau sakit perut biasa atau apa nggak sadar atau apa ya ke warung Madura aja dokter, beli obat, ke klinik, ke toko puskesmas gitu ya. Usah manja-manja, perut sakit aja langsung ke IGD. Ya itu mungkin hal-hal yang kita edukasi sama. Jangan sampai nanti penanganan di IGD dipenuhi oleh masyarakat yang sebenarnya bukan emergensi. Itu nggak pada tempatnya. Kasihan untuk masyarakat kita yang benar-benar emergensi, benar-benar membutuhkan gitu. Kalau memang nggak emergensi ya tadi, atau kalau memang butuh rumah sakit ya pakai rujukan tapi ke poli gitu, poli rumah sakit ya. Baik. Mungkin ini pertanyaan umum ya dokter dan mungkin banyak ditanyakan. Ketika yang pasien atau yang nganter ini mengalami kesulitan dalam proses pelayanan di IGD, itu bisa lapor ke siapa dokter? Ya, saya berharap sih semua peserta JKN masyarakat Sobat Jatim sudah install aplikasinya Mobil JKN. Itu satu dulu ya. Satu, itu bisa lapor di situ. Kedua, bisa lapor namanya PIC-nya BPJS Kesehatan. Di masing-masing rumah sakit ada. Namanya petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1. Ya, BPJS 1. Di situ dia akan ada nomor yang bisa dihubungi 24 jam. Silakan untuk menghubungi apabila memang ada kendala-kendala. Di sana biasanya bergandengan dengan PIC-nya rumah sakit. Di dalam ada foto itu ada 2 nama. Satu PIC rumah sakit, satu PIC BPJS. Ada nomornya di bawah beserta namanya. Itu Sobat Jatim bisa kontak langsung apabila ada kendala terkait pelayanan di IGD maupun di rumah sakit. Ya, kendala yang berkaitan gitu ya. Ya, kami berharap juga jangan iseng gitu ya. Iya, harus Iya, karena seringkali kami menerima keluhan juga iseng gitu. Jangan begitu ya, kasihan ya. Banyak yang iseng gitu. Jadi kami menerima keluhan dari teman-teman kami, banyak yang iseng, Pak gitu. Jangan. Kasihan juga loh ini teman-teman yang ngurusin aplikasi itu juga. Pokoknya yaudah semuanya itu udah terintegrated satu one stop service. Iya, di Mobil JKN ya. Kalau bikin install bisa ngeluh di sana juga bisa. Untuk yang mungkin belum punya ya bisa tadi calling PIC-nya BPJS 1 boleh di masing-masing rumah sakit. Oke, dokter, bagaimana proses verifikasi status kepesertaan JKN? Ya tadi sangat dimudahkan, mau pakai KTP bisa, mau pakai kartu digital di Mobil JKN bisa begitu ya. Bahkan untuk rumah sakit yang sudah Bapak Ibu sering kunjungi dan punya rekod fingerprint. Biasanya kan kunjungan kalau di rumah sakit fingerprint ya.
fingerprint atau face recognition. Kami sekarang menjalankan face recognition juga. Artinya kalau memang sudah biasanya di situ, maka identitas Bapak Ibu sekalian sudah terrekod. Bisa pakai fingerprint saja atau face recognition. Tapi memang itu untuk rumah sakit yang biasa berkunjung di situ. Tapi kalau dia di luar biasa berkunjung, ya itu tadi identitasnya adalah kartu case atau NIK, KTP atau kartu digital BPJS mobile ya. Mobile ya. Mungkin dokter bisa mengasih imbauan atau ke Sobat Jatim untuk yang belum mendaftar JKN, karena menurut saya itu banyak sekali manfaatnya, banyak banget. Yang tadi dokter bilang cuci darah bla 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 itu kayak waduh, itu sangat penting banget. Mungkin dokter bisa memberikan. Ya, saya berharap sih Sobat Jatim masih ada kurang lebih 5% nih penduduk Jawa Timur belum gitu. Manfaatnya mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin merasa sehat sekarang belum merasa membutuhkan ya. Tapi nanti apabila nanti menderita suatu penyakit, ya kita nggak berharap semua terjadi ya, tapi seandainya terjadi maka sudah punya jaring pengaman gitu ya, bahwa oh nanti apabila saya kena satu penyakit tertentu sudah ada jaminannya, nggak perlu lagi khawatir pembiayaan terhadap penyakit itu. Dan satu lagi, kalau masih sehat nggak apa-apa juga jadi peserta, karena uang yang tadi akan menjadi amal ladang ibadah buat membiayai peserta lain yang sakit gitu. Itu. Jadi kontribusi lah segenap penduduk atau segenap Sobat Jatim. Bagaimana sih kami bisa punya amal sosial gitu ya? Ya lewat JKN KIS ini. JKN itu ya. Yang sehat mengcover yang sakit, biaya sakit. Ya. Pada saat kita membutuhkan sakit sudah ada pembiayaannya. Iya. Jadi memudahkan. Ya. Dan semua coverannya atas semua jenis penyakit. Tidak ada pilah-pilah. Oh yang penyakit kecil-kecil saja, enggak. Penyakit yang berat-berat, kanker dan seterusnya juga. Yang levelnya butuh biaya jutaan, pasang ring jantung, itu semuanya juga di cover gitu. Oke, baik. Dokter, ini saya mau tanya dokter. Jika peserta JKN membutuhkan tindakan lanjutan, misalnya setelah di IGD nih, kayak, oh ini harus rawat inap, dan operasi atau gini, itu bagaimana dokter? Tentu dokternya yang di JPJP akan memerintahkan kalau memang butuh rawat inap dan seterusnya. Tapi di cover, semuanya di cover penuh. Jadi di cover penuh, nggak perlu khawatir bahwa nanti akan timbul biaya tambahan. Nah, pada saat memang dibutuh begitu ya. Apalagi misalnya persalinan, tiba-tiba persalinan macet gitu, butuh seksio, maka di cover penuh begitu. Nggak perlu khawatir lagi baik itu keluarga maupun peserta apabila ternyata butuh tindakan ini, semuanya akan di cover penuh. Ya, dokter. Dari awal sampai nanti pulang dari rumah sakit. Bahkan nanti kontrol-kontrol selanjutnya juga jadi coveran gitu. Oh, berarti dari Sobat Jatim nggak perlu khawatir dari awal sampai nanti JKN ini akan membersamai gitu ya dokter ya, sampai nanti banyak. Moga-moga sehat terus gitu. Ya, sehat terus, tidak pernah dipakai, tapi paling enggak itu menjadi membuat kita rasanya aman lah begitu. Pada saat nanti kita butuh kita ada gitu. Atau sekarang kita juga bisa beramal buat yang lain. Oke. Baik Dokter Pindo, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Fandi. Saya banyak sekali insight yang saya dapat, terutama untuk yang sehat, tetaplah untuk membayar ya dokter ya, karena itu adalah bentuk amal juga. Kita cari pahala juga untuk dan membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Betul. Ya. Oke dokter, sebelum saya tutup podcast mungkin dokter bisa kasih closing statement untuk masyarakat peserta JKN. Ini yang terkait UGD atau secara JKN keseluruhan? Secara JKN keseluruhan. Baik. Buat Sobat Jatim yang belum jadi peserta JKN, segeralah menjadi peserta JKN. Banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya dari sisi kemanusiaannya, kita biaya yang lain, tapi juga perlu ingat, tidak ada yang tahu kapan kita akan sakit. Jadi meskipun sehat, kita harus bersiap diri apabila nanti sewaktu-waktu ada kejadian saudara kita menjadi sakit dan memerlukan biaya mungkin besar. Gitu. Oleh karena itu kita perlu mendaftarkan diri lebih awal. Tetap semangat buat Sobat Jatim dan
tetap sehat. Makasih. Terima kasih Dr. Pindo. Iya. Untuk informasi selengkapnya tentang BPJS Kesehatan bisa langsung mengunjungi website ya Dokter ya. Iya, BPJS bisa. Kesehatan. Mungkin juga di sosial media juga pasti aktif. Lalu di tadi aplikasi JKN itu one stop service banget ya Dokter ya. Baik, akhirnya Dokter kita sudah di penghujung podcast kita. Semoga Dokter sehat selalu, bisa bertemu lagi nanti ya Dokter ya. Moga-moga untuk topik selanjutnya. Betul, topik selanjutnya kita bisa bertemu lagi untuk memberikan insight ke Sobat Jatim terkait kesehatan apalagi JKN dan BPJS ini. Nah, oke Sobat Jatim, demikian podcast Ruang Informasi episode 43 kali ini. Akhir kata saya Yonas Fandi, Dr. Pindo dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.